Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Putri Agustin, perwakilan dari kelompok 5, ingin menyampaikan materi tentang perdagangan grosir. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ferdian Aprianto, yang kedua ada Muhammad Rizal, yang ketiga saya sendiri Tamara Putri Agustin, dan yang keempat Tri Agustina. Perdagangan grosir. Perdagangan grosir atau wholesaling adalah semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau pemakaian bisnis. Pedagang grosir membeli sebagian besar barang dari produsen dan menjual pada pengecer, konsumen industri, dan pedagang grosir lain. Proses marketing atau pemasaran meliputi konsentrasi, ekuasi, dan distribusi. 3 sifat yang diperhatikan dalam kegiatan distribusi grosir. Yang pertama, motif pembelian memiliki tujuan bahwa barang bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, jumlah pembelian dengan beberapa kategori konsumen: komersial konsums, industrial konsums, governmental konsum. Yang ketiga, cara-cara usaha, diskriminatif, transaksi perdagangan besar, perubahan situasi harga. Penggolongan grosir. Yang pertama, grosir yang berfungsi terbatas. Terbagi menjadi 5. Pengirim barang atau dropshippers, pedagang dengan kendaraan atau wagon or truck jobber, grosir tunai dengan self-service atau cash carry wholesalers, pengecer yang bersama-sama memiliki grosir, atau retail owned cooperative wholesalers. Yang kelima, kelompok sukarela bergabung dengan grosir atau voluntary group wholesalers. Yang kedua, grosir menurut jenis barang yang diperdagangkan. Terbagi menjadi 2. Ada grosir barang umum atau general line, dan grosir barang khusus atau specialty wholesalers. Yang ketiga, grosir menurut lapangannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, grosir melayani pabrik atau mill supply wholesalers atau industrial distributor. Yang kedua, penjual barang khusus ke pabrik atau single line wholesalers. Yang keempat, grosir menurut daerah operasi atau daerah yang dilayaninya. Terbagi menjadi 3. Grosir tingkat nasional atau national wholesalers. Yang kedua, grosir tingkat provinsi atau regional wholesalers. Dan yang ketiga, grosir lokal atau local wholesalers. Fungsi-fungsi perdagangan grosir terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengumpulan dan penyebaran atau assembling and distributing. Yang kedua, pembelian dan penjualan atau buying and selling. Yang ketiga, pemilihan barang atau selection of goods. Yang keempat, pemberian kredit atau financing. Yang kelima, penyimpanan atau storage. Dan yang keenam, pengangkutan atau transportation. Perdagangan eceran atau retailing. Suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir merupakan mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. Tipe-tipe perdagangan eceran. Yang pertama, store retailer, terbagi menjadi 7. Specialty store atau toko khusus. Yang kedua, department store atau toko serba ada. Yang ketiga, supermarket atau swalayan. Yang keempat, convention store atau toko kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, superstore, combination, and hypermart atau toko super dan gabungan. Yang keenam, off-price retailer atau gudang rabat. Yang ketujuh, katalog showroom atau ruang pamer katalog. Tipe perdagangan eceran yang kedua, non-store retailer atau pedagang eceran non-toko, terbagi menjadi 4. Yang pertama, direct selling atau penjualan langsung. Yang kedua, direct marketing atau pemasaran langsung. Yang ketiga, automatic vending machine atau mesin penjajah otomatis. Dan yang keempat, buying service atau pelayanan pembeli. Tipe perdagang eceran yang ketiga, retailer organization atau organisasi pedagang eceran, terbagi menjadi 5.
Yang pertama corporate chain atau mata rantai perusahaan, yang kedua voluntary chain and retail cooperative atau rantai sukarela dan pedagang eceran, yang ketiga customer cooperative atau koperasi konsumen, yang keempat franchise organization atau organisasi hak guna paten, dan yang kelima merchandising konglomerat atau konglomerat dagang. Keputusan pemasaran retail. Urutan yang pertama, menentukan pasar sasaran, kemudian menentukan pilihan produk, kemudian mempersiapkan pengadaan barang, penentuan harga, memutuskan bauran jasa yang sesuai, dilanjutkan menciptakan atmosfer toko, menentukan kegiatan dan pengalaman toko, menciptakan strategi komunikasi, dan yang terakhir menciptakan atmosfer toko. Sistem franchise. Sistem franchise merupakan kelompok perusahaan yang terkait erat dan mempunyai operasi sistematis yang terencana, terarah, dan terkendali yang dilakukan oleh perusahaan pewaralaba. Beberapa karakteristiknya. Yang pertama, pewaralaba atau franchisor memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba atau franchise untuk mendapatkan pembayaran royalti. Yang kedua, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Biaya pendirian awal meliputi peralatan dan hiasan yang disewa atau dipinjam, dan biasanya terdapat iuran lisensi reguler. Yang ketiga, perwaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Contoh produk franchising terbagi menjadi 5. Yang pertama, barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Yang kedua, formula paten atau desain tertentu. Yang ketiga, nama dagang atau merek dagang. Yang keempat, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Dan yang kelima, promosi advertising dan pembelian. Selanjutnya ada intrapreneurship. Intrapreneurship adalah entrepreneurship di dalam struktur bisnis yang sudah ada, merupakan jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dan pasar. Intrapreneurship is one method for stimulating and then capitalizing on individual in organization who think that something can be done differently and better. Adalah suatu metode untuk menstimulasi individu di dalam organisasi yang mempunyai pemikiran bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang tampil beda dan hasil yang lebih baik. Bentuk iklim organisasi yang mendorong intrapreneurship ada 4. Yang pertama, dorongan untuk menggunakan teknologi baru. Yang kedua, dorongan untuk memunculkan ide-ide baru. Yang ketiga, dorongan untuk melakukan eksperimen dan trial sampai error. Dan yang keempat, mengembangkan tim yang mencakup berbagai bidang keahlian. Sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.